Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat datang pada video pembelajaran dasar pemrograman. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai record. Video terakhir ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai yang namanya operasi file. Apa sih operasi file? Nah, kita bahas sedikit mengenai operasi file. Menyambung pada video sebelumnya, pada video pertemuan pertama hingga video sebelum video ini, kita sudah mengetahui bahwa inputan yang akan kita inputkan itu akan diproses kemudian dihasilkan melalui cout, yaitu melalui display yang ada di monitor. Nah, cuman display itu hasil yang dihasilkan oleh aplikasi kita itu tidak bisa disimpan. Nah, di video kali ini kita akan mengetahui atau membuat satu aplikasi program menggunakan C++. Output yang dihasilkan itu bisa ditampilkan melalui display dan juga bisa disimpan melalui file seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita simak pembelajaran berikut ini. Baik, kita mulai pada pembahasan operasi file. Namun sebelum kita mulai, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai record. Kita sambil mengingatkan kembali. Nah, record itu ialah suatu kumpulan tipe data yang dapat menampung jenis-jenis tipe data yang berbeda. Berbeda halnya dengan array gitu ya. Nah, kemudian untuk deklarasi record kita bisa tuliskan juga dengan menuliskan struct, kemudian nama recordnya apa, kemudian sini kurung awal, kurung tutup, tipe data, nama variabelnya apa, nama variabel 1 sampai dengan nama variabel sampai dengan ke n gitu ya. Dan jangan lupa untuk mendeklarasikan recordnya dengan cara nama record spasi variabel record. Dan untuk mengakses recordnya ini berarti kita tinggal menuliskan variabel dari recordnya, kemudian untuk aksesnya titik dengan fieldnya atau dari kelasnya ini. Nama variabel ya, ini dari anggota dari nama recordnya. Kita bisa tuliskan namanya apa, seperti itu untuk aksesnya. Nah, kita akan masuk pada operasi file yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama mulai dari pendahuluan. Kita akan menggunakan library fstream, kemudian algoritmanya untuk menggunakan operasi file itu seperti apa, dan kita juga akan bagaimana untuk mengopen file, format file, dan yang terakhir itu close file. Nah, yang pertama, operasi file merupakan operasi standar yang banyak digunakan pada umumnya menggunakan IOStream. Nah, biasanya standar penggunaan IOStream itu antara lain itu cin dan cout yang kita tahu juga digunakan sebagai inputan dan output. Yang ini artinya input dan output. Dan kita menggunakan satu library namanya IOStream. Seperti itu. Dan pada umumnya yang kita buat itu mulai dari inputan, kemudian apa yang kita inputkan kemudian akan ditampilkan melalui display yang disebut dengan monitor ya. Misalnya ada displaynya misalnya biasanya kan displaynya kalau misalnya menggunakan kode blok biasanya displaynya itu command prompt ya, tampilnya hitam. Nah, kemudian biasanya kalau ada perhitungan misalnya kita inputkan 1 tambah 1, nanti di displaynya itu 2. Nah, kemudian ketika kita menutup command prompt tersebut, nanti nilai 2 nya itu akan hilang. Nah, sebetulnya
nilai 2 tersebut disimpan ke dalam satu memori. Itu penyimpanan sementara. Seperti ini. Dan tujuan dari operasi file atau materi kali ini, kita akan menyimpan nilai 2 ini, kita akan disimpan ke dalam satu file. Ya, ke dalam satu file. Nah, untuk menggunakan satu file ini, atau kita akan menyimpan nilai 2 ini ke dalam satu file, misalnya file data gitu ya, itu kita akan menggunakan yang namanya library fstream. Nah, ini ya, kita akan menggunakan fstream. Sebelumnya kita sudah menggunakan iostream, sekarang kita menggunakan fstream sebagai operasi file. Nah, untuk library fstream sendiri terdapat 3 jenis, yaitu ada yang pertama offstream, ifstream, dan fstream. Kalau offstream ini yaitu kepanjangannya sebetulnya output fstream, yaitu untuk menulis ke dalam file. Sedangkan ifstream itu dia akan membaca file, atau ini itu input fstream, membaca file. Dan kemudian fstream ini dia sendiri dia dapat membaca dan menulis ke dalam file. File yang akan kita gunakan itu biasanya .txt gitu ya, supaya kita bisa mengecek atau memonitoring hasil dari aplikasinya gitu ya, apakah sesuai dengan yang di display atau tidak sesuai. Dan untuk algoritmanya kita akan bahas algoritma dari operasi file ini. Yang pertama, kita kan inputkan dulu misalnya inputkan dulu menggunakan chain gitu ya, dan kita juga menggunakan library-nya bernama fstream. Kalau input chain ini sendiri dia menggunakan library namanya iostream. Nah, untuk penggunaan operasi file ini kita menggunakan fstream ditambahkan dengan library namanya fstream. Apa yang kita inputkan kemudian kita proses juga, nanti akan ditampilkan pada output. Nah, pada output ya, kalau misalnya menggunakan kode blok, output yang dihasilkan itu biasanya tampilannya itu command prompt ya, hasilnya berapa gitu ya. Dan kemudian tujuan kita menggunakan operasi file ini, kita akan membuka satu file, misalnya .txt, dan hasilnya tersebut akan disimpan pada file tersebut. Nah, ini input, output yang dihasilkan dia akan disimpan dalam satu file tersebut, misalnya .txt ini, dan yang terakhir itu kita akan tutup dengan menggunakan close file gitu. Jadi urutannya itu yang pertama input, kemudian yang kedua itu output yang dihasilkan dia akan disimpan ke dalam satu file, dan file tersebut ini ya, file txt ya dalam hal ini, dan contoh nanti akan dicontohkan. Dan setelah filenya terbentuk, ketika program di-exit, sebelum di-exit kita perlu menutup file tersebut dengan menggunakan perintah close file. Nah, di sini untuk yang pertama tadi sebelumnya kan ada open file ya di sini. Untuk membuka dulu file txt-nya pada C++ atau pada aplikasi kita. Nah, ini di sini ada formatnya yaitu void spasi open. Di sini nama variabel, nama tipe datanya apa? Const char. Di sini ada terdapat file name di sini maksudnya file txt-nya gitu ya. Dan di sini ada iOS.2 open mode. Di sini ada file tambahan ya, bisa diisi ataupun bisa tidak, juga opsional. Nah, kalau misalnya diisi open mode-nya, kita bisa mengisi dengan iOS app. iOS app ini dia digunakan untuk menambahkan data pada satu file. Ini menambah data pada file. Misalnya kita mempunyai anggaplah file ini namanya data.txt. Nah, kita akan menambahkan satu data pada file data.txt ini ya.
Kemudian data yang ditambahkan itu di akhir file, sehingga data yang sebelumnya pada file tidak akan hilang, tidak menimpa, menggunakan iOS iOS titik dua kali app. Itu ya, jika file ini masuk tidak ditemukan, maka program akan membuat file baru. Kalau misalnya kita belum mendefinisikan penyimpanan file txt-nya, kita akan dibuatkan oleh C++ file txt yang baru. Kemudian ada iOS at itu mengatur posisi awal pointer pada akhir file. Jika posisi pointer tidak diatur atau ditetapkan, posisi awalnya ialah pada awal file. Ini untuk posisi, untuk menentukan posisi ya. Kemudian sini ada membuka file open input. Ya, kita tahu input itu if stream, membuka file untuk operasi input. Sedangkan iOS dua kali itu out itu untuk membuka file operasi output, yaitu fungsi offstream. Ini kita lihat depannya aja kata kuncinya. Kemudian ada iOS tranche gitu ya, jika file ini digunakan untuk operasi output dan file yang ada sebelumnya, konten sebelumnya akan dihapus dan digantikan dengan yang baru. Nah, ini merupakan satu fundamental dasar dari jika kita temukan, ini merupakan satu bentuk penyimpanan database yang paling sederhana pada C++ gitu ya, yang disimpan pada txt itu ceritanya. Dan untuk format fstream di sini ada 3 kan, tadi ada offstream, ifstream, dan fstream. Nah, sama seperti halnya kita menggunakan record, di sini kita panggil offstreamnya. Kemudian di sini my file, misalnya ini my file tuh nama objeknya boleh bebas sih, ini my file ini offstream spasi my file ini nama objek sekali lagi, dan untuk mengaksesnya my file titik open yang tadi ya. Nah, kemudian kurung buka, di sini ada filenya. Kita menggunakan txt aja supaya bisa terlihat hasilnya. Dan di sini misalnya iOS titik dua out. Kemudian tahu juga iOS tranche gitu ya. Kemudian untuk yang ifstream, sekali lagi ifstream itu input fstream. Berarti input fstream itu berupa objek akan dideklarasikan dengan menggunakan variabel my file. Di sini yang my file bisa kita tulis my file titik open garis kurung buka, ini nama filenya txt gitu ya. Oh ya, dan satu lagi untuk nama file ini ya, mohon maaf ada yang ketinggalan. Nama file ini yang misalnya txt ini disimpan dalam satu folder yang sama pada aplikasinya ya. Itu. Dan fstream yang terakhir ya, fstream ini digunakan untuk keduanya ya, bisa menulis dan bisa membaca satu file. Seperti itu ya. Sama halnya dia akan mendeklarasikan satu objek bernama myFile pada fstream, kemudian myFile titik open di sini sama file.txt-nya apa, misalnya yang tadi pada contoh sebelumnya itu data. Nah, ini untuk format fstream-nya, untuk menuliskan pada txt-nya. Dan ketika kita sudah menuliskan satu hasil pada txt atau pada datanya, pada text filenya, kita jangan lupa untuk meng-close filenya. Untuk meng-close filenya, bagaimana caranya? Ada formatnya. Nah, di sini formatnya itu ketika program berakhir, jangan lupa untuk menutup file yang sedang dibuka dengan menutup operasi file dengan menggunakan perintah close. Karena tadi kita mendeklarasikan objeknya menggunakan nama variabelnya itu myFile, berarti tinggal kita gunakan myFile titik close seperti ini, mirip sama kayak dengan record gitu ya. Nah, supaya lebih jelasnya, mari kita akan praktekkan menggunakan C++ ya. Oke, baik teman-teman, kita sudah dihadapkan pada tampilan dari per blok gitu ya.
dan kita juga akan menyimpan pada satu file atau pada menyiapkan satu folder dengan nama operasi file, dan di sini masih kosong ya, atau empty gitu ya, masih kosong, belum ada file satupun. Nah, mari kita mulai dengan membuat satu file C++, file, kemudian C++, kemudian next. Misalnya namanya itu ialah open file yang tadi di folder sini ya. Kita simpan dengan nama op file gitu ya, op file. Kemudian kita finish. Nah, untuk penulisan pengkodeannya sama seperti hal sebelumnya, include IOStream ya, kalau kita menggunakan inputan berupa cin dan cout gitu ya. Kemudian kita gunakan library namanya fstream ya untuk operasi file. Nah, ini udah ada. Kemudian using namespace std, dan kita integer main. Kita cek terlebih dahulu filenya sudah ada, ini filenya opfile.cpp gitu ya, yang tadi ya. Nah, kemudian coba kita running. Ini kalau di running ini hasilnya kosong ya. Kita untuk mengecek suatu aplikasi kita running perlahan-lahan, step by step gitu ya. Dan kalau kita lihat untuk foldernya, kita akan menemukan file .exe-nya dan o filenya gitu ya. Ini bawaan dari C++ gitu ya. Dan kemudian kita ingin menggunakan fstream gitu ya. Fungsi dari fstream yang pertama itu untuk membuka akan menuliskan pada satu file .txt gitu ya. Jadi kita menggunakan offstream gitu ya untuk menulis pada txt. Misalnya file saya gitu ya. Tadi kan pada PowerPoint my file gitu ya. Coba di sini file saya gitu ya. Kemudian file saya .open itu nama. Nah, perhatikan lagi di sini tidak ada txt-nya ya. Kita buat nama file .txt-nya itu data.txt. Data op aja lah, data operasi file. Data file aja lah, data file.txt. Nah, kemudian file saya sama kayak cout gitu sebetulnya mirip gitu ya. Kita tuliskan seperti ini. Misalnya rekayasa perangkat lunak inline gitu ya. Misalnya saya pengen ada dua baris. Kita cek lagi di sini belum ada kan ya, belum ada. Kita pengen dua baris, satu lagi rekayasa perangkat lunak UPI Cibiru. Nah, setelah itu kita di sini fungsinya untuk memanggil library dari offstream gitu ya, atau kelas dari fstream, itu ada namanya offstream. Kemudian akan dipanggil objeknya menggunakan variabel dengan nama file saya ini ya. Kemudian file saya, kita yang langkah pertama algoritmanya itu kita buka dulu data filenya. Jika tidak ada, maka buatkanlah file.txt-nya. Nah, kemudian di sini file saya akan menyimpan output berupa rekayasa perangkat lunak kepada data file ini, dan juga akan menuliskan di sini ada enter kan, inline gitu ya, dan kemudian menuliskan baris kedua itu UPI Cibiru. Dan jangan lupa akhir dari operasi file tersebut kita ditutup dengan menggunakan perintah file saya .close seperti ini. Mari coba kita running terlebih dahulu ya.
apakah ada yang salah? Nah, di sini terdapat tidak ada kesalahan apapun ya, tidak ada inputan, tidak ada, kita tidak menginstruksikan untuk mengisi inputan ataupun nggak ada keluaran gitu kan ya. Tapi kita bisa lihat di sini sudah ada data file.txt. Nah, kita bisa buka. Nah, di sini ini outputnya. Rekayasa perangkat lunak. Tadi baris keduanya UPC biru. Nah, ini operasi file untuk menuliskan hasil pada data gitu ya, data file. Nah, sedangkan bagaimana caranya kita menuliskan data tersebut berdasarkan inputan yang kita inputkan gitu ya, misalnya. Nah, jangan lupa untuk inputan kan kita menggunakan cout, dan cout itu dia itu salah satu kelas dari library IOStream. Kita bisa tulis di sini ya, cout. Misalnya saya pengen masukkan nama biar kelihatan nanti di display atau di keluarannya itu ada satu perintah gitu ya. Masukkan nama, kemudian oh ya, kita menggunakan ini juga ya, berarti kita menggunakan variabel ya, string nama ini ya. Masukkan nama in input lupa nama. Nah, bagaimana caranya inputan yang kita ketikkan itu bisa bisa dituliskan ke dalam file data file.txt ini, disimpan hasilnya itu secara temporer di txt. Berarti kita tinggal tulis ini aja, file saya. Nah, kemudian gini, kita masukin aja nama inline seperti ini. Atau mau kalau misalkan biar terlihat berbeda ya, nama saya biar bisa kelihatan bedanya, nama saya ini, dan jangan lupa ini. Nah, coba kita running ya, apakah ada kesalahan. Oke, kita coba masukkan namanya misalnya Rangga. Nah, di sini tidak ada hasil apapun karena kita tidak menggunakan cout sesuatu gitu ya. Namun kita lihat hasilnya pada file yang tadi, data file.txt. Kita lihat di sini apakah ada hasilnya. Nah, di sini ada nama saya Rangga. Rekayasa perangkat lunak UPC biru. Itu untuk penggunaan dari offstream. Nah, sedangkan bagaimana cara membacanya? Jadi istilahnya kita membaca file data file ini nanti akan terbaca dan akan ditampilkan pada command prompt. Nah, berarti kita menggunakan fungsi yang namanya ifstream seperti ini. Nah, ifstream ini kita kasih variabel, yaitu misalnya file aja gitu ya. Nah, sebetulnya pada ifstream ini dia menyediakan satu perintah untuk mengecek kondisi ifstream sendiri gitu ya. Ada yang namanya file, ada juga yang namanya EOF atau end of file gitu ya. Kita coba praktikkan saja ya. Misalnya ini untuk menuliskan, kita kasih ini ya, kita kasih batas, kita kasih pembatas bahwa ini tuh menunjukkan membaca file, operasi membaca file txt. Oke, biar kelihatan ini ya. Kita jangan lupa kelas dari ifstream ini, kemudian filenya apa, ini tidak boleh sama ya sama ini, karena yang file saya dia digunakan untuk menggunakan offstream. Nah, kalau misalnya yang file ini dia digunakan untuk menggunakan ifstream. Namun untuk ifstream sendiri dia
kita bisa menggunakan seleksi kondisi di mana filenya apakah ada atau tidak gitu ya. Maka kita bisa menggunakan satu perintah atau properties dari ifstream, yaitu yang namanya file ya. Kita cek berarti dengan menggunakan if jika my filenya itu jika filenya itu file atau tidak ditemukan ya, berarti kita ini hasil filenya ada gitu ya, filenya ada. Nah, jika tidak ada, kita akan menghasilkan file tidak ditemukan atau mengeluarkan perintah cout bahwa file tidak ditemukan ini ya, and then nah sekarang yang kita harus pahami ada di sini. Nah, untuk mengeluarkan suatu nilai, satu data gitu ya, satu hasil data misalnya seperti array, berarti kita menggunakan perintah yang namanya perulangan gitu ya. Nah, kita akan mengecek jika filenya ada, kita kasih inputan, kasih output berupa isi dari file misalnya. Isi dari file ialah ini saya salah. Ini isinya apa? Nah, isinya kemudian kita akan menggunakan perulangan sampai dengan kan tadi itu ada, kalau misalnya pada contoh ini ada 3 baris ya. Nah, berarti kalau misalnya kita mencetak tidak menggunakan perulangan, berarti yang tercetak itu akan satu baris. Oleh karena itu kita menggunakan perintah yang namanya EOF atau end of file. EOF, end of file. Caranya gimana? Caranya perulangan while selama filenya itu EOF atau end of file tidak selesai, maka kita akan mencetak filenya. Dan sebelum mencetak tadi kan ifstream itu dia mempunyai variabel ya, kita kasih nama variabelnya misalnya char misalnya namanya teks gitu ya. Nih, jangan lupa teks ini dia untuk menyimpan file dari txt tadi, kemudian dia akan mengeluarkan txt-nya gitu ya. Berarti kita file .get, misalnya kita simpan filenya itu ke dalam variabel yang tadi, yang teks ini ya. Teks, kemudian cout. Nah, ini sekarang kita menggunakan cout. Nah, kita akan mengeluarkan nilai yang ini, teks ini ya. Cout teks seperti itu. Dan yang ini untuk mengambil data dan disimpan pada variabel teks. Ini variabel ya teks, kayak tadi jenisnya char. Dan ini untuk mengeluarkannya, menampilkan pada display. Tuh. Kita coba, oh ya jangan lupa sebelum di running kan ini kita udah membuka filenya ya. Membuka filenya, ketika filenya ditemukan berarti oh iya, saya ada yang kurang, berarti di sini kita membuka file dulu ya. Berarti di sini file open nama filenya misalnya file yang tadi ya, data file.txt ini untung tidak kelupaan gitu ya sebelum di running. Dan di sini jangan lupa untuk menutup, ini kita file open dulu filenya apa,
filenya open, file data file.txt. Kalau misalnya ada, maka kita jalankan proses ini. Kalau misalnya file ini tidak ada, maka tampilkan perintah ini, file tidak ditemukan. Nah, karena ini udah di open, kemudian filenya ditemukan, dan ketika ditemukan berarti dia menampilkan pada layar ya, menampilkan pada layar. Dan jangan lupa untuk menutup, kita gunakan file close seperti ini. Kita coba jalankan ya, nggak akan berhasil. Misalnya masukkan nama Aditya. Nah, di sini operasi membaca file txt yang tadi. Isi dari file ialah nama saya Aditya, Rekayasa perangkat lunak kopi Cibiru. Nah, ini dia akan membaca dari file, isi file yang tadi txt ya. Ini. Kita coba buka txt-nya, apakah betul namanya Aditya? Nah, betul Aditya. Nah, tadi dijelaskan juga pada slide bahwa kita bisa menambah data tanpa harus menghapus data. Kalau tadi kan awalnya namanya siapa, kemudian jadi Adit, atau sekarang namanya Adit kan ya, namanya Aditya. Kita bisa rubah di sini jadi Reza gitu ya. Tapi kalau kita inputkan kan nanti ada inputan ya, nanti dia akan nge-close ya. Misalnya kita inputannya tutup dulu aja yang ini ya. Berarti di sini tutup juga. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, nah, dia akan merubah file yang tadi kan ya, yang tadi, karena ini kita tutup gitu ya. Ini dia nggak akan kebaca karena yang tadi formatnya ditutup. Berarti kita sudah bisa membaca filenya. Nah, kalau misalnya kita isi lagi, kita input lagi namanya tadi Reza kan ya, Reza. Nah, nama saya Reza, Rekayasa perangkat lunak. Ini kan sudah ada datanya, pasti namanya Reza ya. Data yang tadi kan tidak ada nama Reza. Nah, nama yang tadi sebelumnya itu dia akan ditimpa. Nah, supaya biar dia tidak ditimpa, kita gunakan perintah ya, namanya tambahan gitu ya di sini. Itu pakai ios app misalnya untuk menambahkan datanya. Kita coba running, apakah ada error? Tidak ada. Misalnya namanya menggunakan Salman gitu ya. Nah, di sini ada dua kan, tadi namanya Reza, sekarang Salman. Nah, ini operasi yang pertama itu dia tidak sengaja tidak saya tampilkan, namun operasi yang ini membaca filenya berarti dia ada Reza dan ada Salman. Oke, kita coba lihat filenya, harusnya ada dua ya. Nah, ini ada dua kan ya, dia menggunakan perintah tambahan ini ya. Nah, kalau misalnya kita tambahkan lagi, misalnya Nugraha, otomatis filenya nanti ada 3, maksudnya bukan filenya ada 1 tapi datanya ada 3 dengan menambahkan Nugraha. Jadi datanya tidak hilang, tidak ditimpa. Dia menggunakan yang namanya ios.2app gitu ya. Ada Reza, ada Salman, dan ada Nugraha. Nah, ini contoh untuk penggunaan operasi file pada C++ gitu ya. Demikian mungkin sebelum itu kita coba cek dulu. Nah, ini ada Nugraha dan Salman, dan filenya itu dia tetap tersimpan. Kalau misalnya kita ingin mengecek datanya gitu, ini berarti kita hapus dulu kan, kita bisa komen gitu ya. Kita hapus dulu aja. Intinya kan kita bisa membaca file, kita simpan, otomatis datanya ada 3. Walaupun kita udah nge-close command prompt-nya, kita running lagi, pasti datanya ada 3. Nah, ini mulai dari Reza, Salman, dan Nugraha. Kita tidak melakukan inputan kan, intinya kita akan menampilkan file yang ada di teks gitu ya. Jadi kalau misalnya data filenya tidak ada, kita tuliskan begini, berarti nanti akan masuk pada kondisi yang kedua, itu file tidak ditemukan. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami.
dan dapat diimplementasikan pada proyeknya. Gitu ya. Demikian dari saya. Tetap semangat. Jangan lupa stay at home, stay healthy, dan jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.